Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda pagi ini? Senang sekali kami bisa hadir menyapa Anda pada program Banyuwangi dalam Berita Pagi. Bersama saya Fasta dan saya Bima Dirga, sejumlah informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk Anda. Inilah Banyuwangi dalam Berita Pagi selengkapnya. Mengawali berita pertama, pemirsa, sebuah truk kontainer bermuatan sepeda motor terprosok ke Sungai Curah Usir, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Terjadinya kecelakaan tunggal ini diduga akibat sopir mengantuk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sopir truk mengalami syok dan luka ringan. Pemirsa, kecelakaan tunggal dialami sebuah truk kontainer dengan bermuatan sepeda motor. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Situbondo, Banyuwangi, tepatnya Jembatan Curah Osir, Dusun Curah Osir, RT 002 RW 003, Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorjo, Banyuwangi, Jawa Timur. Menurut kronologis, truk dengan nomor polisi B9546 TYT ini melaju dari arah utara menuju ke selatan. Truk kontainer dengan muatan kendaraan roda 2 ini diketahui dikemudikan oleh Abdul Haris, 44 tahun, warga desa Gondang, RT 03 RW 03, Kecamatan Cepiring, Kendal, Jawa Tengah. Bermula pada Jumat, tanggal 29 Januari 2021 dini hari, truk dengan bermuatan sepeda motor ini melaju dari arah Situbondo dan hendak menuju ke Denpasar. Namun sekitar pukul 02 waktu Indonesia Barat, truk berukuran besar ini melintas di sekitar TKP dengan kondisi oleng ke kiri dan akhirnya truk menabrak pembatas jembatan sehingga truk itu pun terperosok ke sungai dan naas kecelakaan tunggal ini tak bisa dihindari. Sementara itu menurut Kanit Lantas Polsek Wongsorjo, Ibda Agus Widiono mengatakan kejadian kecelakaan yang dialami truk kontainer bermuatan sepeda motor ini diakibatkan faktor kelelahan, di mana sang sopir pada saat melintas di sekitar TKP dalam kondisi mengantuk. Betul. Jadi kecelakaan tunggal ini terjadi sekira pukul 02.00 WIB masuk hari Jumat tanggal 29 2021. Untuk TKP tepatnya di Jalan Raya Situbondo masuk Desa Sumberanyar, Kecamatan Wongsorjo. Untuk kendaraan truk kontainer bermuatan kendaraan roda 2 yang akan menuju ke Denpasar. Jadi untuk kronologis, kendaraan awalnya dari arah utara menuju selatan, namun diperkirakan karena kondisi pengemudi agak sedikit mengantuk, akhirnya karena jalan sedikit menikung, selanjutnya terperosok ke jembatan dan mengakibatkan kendaraan rusak berat. Untuk pengemudi sementara masih dirawat di Puskesmas Wongsorjo dalam keadaan sadar. Untuk keadaan pengemudi luka-luka ringan, sadar namun masih perawatan di Puskesmas Wongsorjo. Evakuasi kita masih menunggu dari pihak pemilik truk maupun pengurusnya. Kita upayakan untuk menggunakan alat berat kren yang ukuran paling tidak 30 ton, karena ini nanti tanpa dikeluarkan dulu muatannya, namun bisa diangkat untuk dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Ibda Agus Widiono juga menambahkan, untuk evakuasi truk tersebut pihaknya sudah menyiapkan alat berat guna mengangkat truk tersebut. Selain itu dirinya saat ini juga menunggu pihak perusahaan dari Surabaya. Dengan terjadinya kecelakaan tunggal ini, beruntung tidak ada korban jiwa. Korban hanya mengalami syok dan luka ringan. Saat ini korban sedang menerima perawatan di Puskesmas Wongsorjo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan.
Pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Aparat kepolisian Banyuwangi kian gencar memberantas praktik perjudian dan sabung ayam. Salah satunya yang ada di wilayah Desa Balak, Kabupaten Banyuwangi. Namun kali ini aparat tidak menemukan oknum penjudi. Aparat hanya menemukan bangunan non-permanen yang digunakan untuk praktik judi dan sabung ayam. Pemirsa, aparat kepolisian Banyuwangi kian gencar memberantas praktek judi sabung ayam di Bumi Blambangan. Kali ini, polisi membongkar dan membakar arena judi sabung ayam yang berada di Dusun Bonorjo, Desa Balak, Kecamatan Songgon, Banyuwangi, pada Kamis 28 Januari 2021. Penggerebekan arena judi sabung ayam dilakukan dengan mengerahkan personil Resmo Polresta Banyuwangi dan jajaran Polsek Songgon, serta dibantu oleh tokoh masyarakat desa setempat. Sayangnya, dalam penggerebekan tersebut, kepolisian tidak menemukan penjudi. Tempat yang biasanya digunakan untuk mengadu ayam tersebut sudah sepi. Petugas hanya menemukan bangunan non-permanen terbuat dari bambu, kayu dan terpal plastik, sangkar ayam, serta sebuah jam tangan yang diduga milik penjudi. Pembongkaran dan pembakaran arena sabung ayam ini dilakukan petugas guna tidak dipergunakan lagi oleh warga penjudi dan menjadi peringatan keras bagi penjudi di wilayah Songgon. Pihak kepolisian maupun aparat desa setempat bersepakat dan menghimbau kepada masyarakat agar warga memberikan informasi jika mengetahui perjudian. Polsek Songgon dan para tokoh desa juga sudah berkomitmen untuk memeranginya bersama. Pagi hari ini kami memusnahkan seluruh peralatan-peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan perjudian sabung ayam. Kali ini semua peralatan akan kami musnahkan di lokasi agar supaya tidak digunakan lagi untuk melakukan perjudian sabung ayam. Kami sebagai Kepala Desa Balak mengucapkan terima kasih atas tindakan dari aparat, terutama dari Polsek Songgon, karena telah mengadakan penindakan dengan adanya sabung ayam yang terjadi di dusun kami, Dusun Wonorejo ini, dan kami berharap kedepannya sudah tidak ada lagi arena judi sabung ayam yang ada di wilayah kami. Dan ke depan, insya Allah pemerintah desa akan selalu berkoordinasi apabila di kemudian hari masih ada jenis judi sabung ayam di wilayah-wilayah di Desa Balak pada umumnya, khususnya di Dusun Derwono ini. Wonorejo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Usai sehari mendapatkan suntik vaksin Sinovac dosis pertama, TNI Polri menyelenggarakan kegiatan olahraga yakni bersepeda bersama. Hal ini dilakukan untuk memperkuat sinergitas antara TNI dan Polri. Selain itu, kegiatan ini digunakan untuk menambah daya imun dan kekebalan tubuh agar terhindar dari paparan virus COVID-19. Setelah mendapatkan suntik vaksin Sinovac dosis pertama, jajaran TNI Polri di Banyuwangi, Jawa Timur menggelar acara olahraga bersama pada Jumat pagi bertempat di Makodim 0825 Banyuwangi. Sejumlah jajaran TNI Polri nampak terlihat sedang melakukan pemanasan tubuh. Dalam kesempatan kali ini, TNI Polri kembali melaksanakan bersepeda bersama. Tepat pukul 06.50 waktu Indonesia Barat, kegiatan olahraga bersepeda bersama TNI Polri ini pun dimulai. Dalam kegiatan ini, nampak dihadiri oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara. Selain itu juga Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto, dan Lanal Banyuwangi, Letkol Laut Pelaut Joko Setiono, serta masing-masing jajaran TNI dan Polri. Dimulai start dari pelataran Makodim 0825 Banyuwangi, para anggota TNI Polri ini pun akan menempuh jarak sekitar 9 km. Sedangkan untuk rute bersepeda, TNI Polri Banyuwangi saat ini melewati PLN Banyuwangi, lalu melewati perempatan Pasar Jalan Sayu Wiwit, dan terakhir para TNI Polri ini pun tiba di lokasi finish, yakni berada di Pantai Marinabung Banyuwangi. Setiba di lokasi finish, para anggota TNI Polri ini melanjutkan kegiatan dengan ramah tamah dan makan bersama. Sementara itu, menurut Dandim 0825 Banyuwangi, Letkol Infantri Yuli Eko Purwanto mengatakan,
Diadakannya kegiatan olahraga bersepeda seperti ini, di mana bertujuan untuk mengkampanyekan cara hidup sehat di tengah merebaknya pandemi COVID-19. Jumat hari ini tanggal 29 Januari, kita melaksanakan kampanye sehat dengan olahraga sepeda bersama Kapolres dan Lanal. Nah, ini merupakan kampanye terhadap warga Banyuwangi khususnya supaya tetap sehat, tetap semangat dalam bekerja. Banyuwangi oke. Hal senada juga disampaikan oleh Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Arman Asmara Syarifuddin. Dirinya mengatakan bahwasanya kegiatan ini diadakan bertujuan untuk memberikan contoh terhadap masyarakat Banyuwangi agar rajin berolahraga. Selain itu, Arman Asmara juga berpesan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, serta menghindari kerumunan. 9 Januari 2021, sepedaan dalam rangka menjaga kesehatan protokol. TNI Polri memberikan contoh pada kita semua yang dalam masa pandemi ini tetap menjaga imun dan 3M, dan jangan lupa kita tetap menjaga psikologi kita untuk tetap percaya diri melakukan kegiatan sehari-hari. Mari kita wujudkan Banyuwangi sehat, Banyuwangi yang bisa menjadi contoh yang baik buat kabupaten lain. Terima kasih. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Kita beralih ke wilayah Serono pemirsa, eksistensi pengrajin tungku tradisional patut diacungi jempol. Bagaimana tidak, di Kebaman Banyuwangi pengrajin kompor era 70-an ini masih tetap bertahan. Sifatnya yang irit bahan bakar menjadi alternatif tersendiri untuk sebagian masyarakat di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Pemirsa, di lahan berukuran 10 kali 30 meter ini, puluhan bahkan ratusan tungku tradisional diproduksi setiap bulannya. Sentra pembuatan tungku yang berada di Dusun Blangkon, Desa Kebaman, Kecamatan Serono ini menjadi solusi di kalangan masyarakat, terutama menengah ke bawah di saat harga LPG terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Usaha milik Wawan Gondrong tersebut terus kebanjiran pesanan setiap harinya. Peminatnya pun beragam, mulai dari masyarakat sekitar hingga pengepul luar daerah untuk dijual kembali. Bisa dikatakan usaha yang telah dibangun sejak 15 tahun silam ini mampu bersaing dengan tungku buatan Lampung yang sudah terkenal di Indonesia. Pembuatannya cukup unik dan masih mempertahankan cara dan alat yang masih tradisional, serta bergantung pada alam terutama cuaca. Adonan dari tanah liat kualitas terbaik serta abu murni yang nantinya dibentuk menggunakan cetakan khas tungku tradisional. Hal ini membutuhkan ketelitian dalam memberi takarannya, karena jika tidak sesuai mengakibatkan retak saat tungku tersebut dibakar. Untuk pembakarannya sendiri mengandalkan sekam yang didapat dari wilayah setempat. Harga yang dipatok lumayan terjangkau, yakni sekitaran Rp30.000 hingga Rp40.000. Di sisi lain, usaha ini mampu menjadi penopang hidup masyarakat setempat, terutama 5 karyawan yang bergantung di dalamnya. Wawan Gondrong, pengrajin tungku tradisional, juga menyampaikan keunggulan tungku buatannya adalah irit bahan bakar. Pasalnya, pembakaran cukup menggunakan kayu bakar saja. Dirinya menambahkan pesanan tungku miliknya justru mengalami sedikit peningkatan di era pandemi COVID-19 karena perubahan tren masyarakat untuk berhemat, terutama kebutuhan bahan bakar rumah tangga. Sehingga tungku miliknya menjadi alternatif tersendiri. Dirinya berharap pemerintah ikut serta dalam pengembangan sentra usaha tungku tradisional yang satu-satunya ada di Bumi Blambangan. Tungku Bara namanya, nama perusahaannya Apollo Jaya.
Tungku Bara Apollo Jaya. Produksi di sini cuma ya pembuatan tungku ini, maksudnya itu apa? Pembuatan sini Tungku ya Pak ya? ya tungku lah. Kalau sehari itu kita belum bisa untuk memprediksi karena apa? Karena masih pembuatannya itu lama. Biasanya itu 15 hari lah baru kita bisa untuk dibaca. Itu karena 15 hari itu bisa pengeluarannya itu 500. Keunggulannya itu ngirit bahan bakar, terus menghemat biaya di kalangan orang masyarakat orang miskin lah, maksudnya itu. Malah ada sedikit peningkatan karena di masa pandemi ini karena apa? Orang di kalangan masyarakat kecil kan susah cari kerjaan apa, karena adanya ini bisa untuk menghemat. Kita memasak apa itu biasa untuk menghemat. Biasanya pengeluarannya pakai kompor gas itu biasanya 1 minggu habis. Kalau ini kan biasanya untuk buat sampingan itu biasanya nggak sampai 1 minggu. Kompor gas itu kan bisa untuk bertahan karena ada sampingan ini karena ngirit. Ya semoga Bapak pemerintah itu bisa memperkembangkan usaha Tungku Bara yang satu-satunya di Banyuwangi itu di Dusun Blangkon, Desa Kebaman, Kecamatan Srono. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eko Purwanto, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi ini. Dan jangan lupa untuk tetap ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.